Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini dialog khusus lawan COVID-19 hadir untuk Anda dan tentunya malam hari ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur. Kita akan membahas terkait dengan new normal yang membangun budaya kerja yang sehat dan aman di lingkungan kerja. Tapi tentunya sebelum nanti kita masuk ke sisi apa persiapan dan juga protap-protap untuk masuk dalam new normal, kita akan melihat seberapa besar fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan ini untuk masyarakat dan juga pekerja khususnya di masa pandemi COVID-19. Hadir di studio JTV pemirsa, saya perkenalkan dulu dari ujung sebelah kanan ada Pak Dodo Suharto, Deputi Direktur BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur. Selamat malam Pak Dodo. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Jadi pemirsa BPJS Ketenagakerjaan ini juga disebut sebagai BP Jam Sostek. Betul begitu ya Pak Dodo. Kemudian ada Pak Denny Wicaksono selaku anggota dari DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E. Pak Denny, selamat malam. Selamat malam Mbak Ernest. Terima kasih sudah hadir dan pastinya kalau kita bicara tentang kerja nggak lengkap rasanya kalau Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur kalau tidak hadir. Malam hari ini Pak Himawan Estubagio selaku Kepala Dinas. Selamat malam Pak Him. Sugeng dalu Mbak Agnes. Sugeng dalu. Terima kasih Pak Him, sehat semuanya ya malam hari ini ya. Saya mungkin langsung ke Pak Dodo. Pak Dodo, ini kalau dari sisi BPJS Ketenagakerjaan, perkembangan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian ini gimana? Apalagi di momen pandemi ini, di masa pandemi. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin menyampaikan bahwa hingga saat ini jumlah tenaga kerja yang sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Timur sebanyak 3.086.000 lebih. 3.086.000 lebih. Itu yang sudah terlindungi ya? Iya, yang sudah terdaftar di kita naik 5% dibanding tahun lalu. Dengan jumlah perusahaan hampir mencapai 85.000. Itu naik 13% dibanding tahun lalu. Tentunya ini berkat dukungan Pak Imawan dan tim ya di Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Dan terkait dengan kondisi pandemi COVID saat ini, dari bulan Maret hingga saat ini kami telah membayar klaim, telah membayar manfaat sebanyak 686 miliar rupiah. Terdiri dari 71.097 kasus. Dan yang terbesar adalah kasus peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja, berhenti bekerja dan pensiun, itu hampir 89%. Sedangkan 11% sisanya adalah peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan kematian. Oke, kurang lebih 71.000 begitu ya yang sudah diklaimkan dengan total 686 miliar rupiah. Itu proses klaimnya ini seperti apa? Karena mungkin banyak orang tidak memahami bahwa ternyata BPJS Ketenagakerjaan ini sangat-sangat benar-benar bisa bermanfaat di masa pandemi COVID seperti ini. Proses klaimnya saat ini sangat mudah. Kami mengembangkan lapak asik, pelayanan tanpa kontak fisik. Jadi peserta bisa mendaftarkan antrian lewat website kami, kemudian mengunduh dokumen-dokumen yang dibutuhkan, interview, dan apabila semua persyaratannya terlengkap, kami bisa membayar dalam tempo 2-5 hari kerja. 2 sampai dengan 5 hari kerja. Oke, informasi dari BPJS Ketenagakerjaan pemirsa cukup bermanfaat sekali, tapi saya juga lihat dari Kadisnaker Trans Provinsi Jawa Timur, Pak Him, dari data BPJS Ketenagakerjaan ini ternyata bisa membantu mereka yang terdampak di momen atau di musim pandemi ini. Apa yang sudah dan dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk menekan resiko kecelakaan kerja dan juga kematian dari para pekerja? Terima kasih Mbak Agnes. Saya ingin mengapresiasi apa yang terjadi di Jawa Timur bersama BPJS Ketenagakerjaan karena saya mengikuti persis bahwa klaim itu tidak lama. Jadi kalau kecelakaan kami bekerja sama dengan serikat pekerja Mbak Agnes. Jadi Jatim ini baju pengawas nih Mbak Agnes. Ya, ini seragamnya pengawas ketenagakerjaan. Jadi komandannya di Jatim saya bersama kabupaten kota dan kita membuat sederhana online, laporan online dan yang lain. Saya langsung online juga dengan Pak Dodo. Pak di sini ada, di sini langsung turun timnya dan betul tidak lama. Nah, karena apa, jaringan kita ini bukan jaringan formal saja, tetapi jaringan dengan kawan-kawan serikat pekerja. Ya, jadi ini yang perlu diketahui Bapak kita di DPRD yang terhormat supaya ke depan juga saya kira link ini tidak bisa. Tadi disampaikan yang banyak PHK, Mbak Agnes perlu tahu itu. Jadi
kenapa saya ini sangat keras kepada perusahaan kalau tidak menjaminkan tenaga kerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Bukan karena ingin membantu Pak Dodo, tetapi saya ingin membantu pekerja begitu. Karena kalau sudah mengalami kecelakaan atau mengalami PHK, kondisi COVID ini kasus PHK-nya lumayan. Nanti tolong Pak Dodo sampaikan berapa di sana, nanti saya cross check kan. Karena banyak perusahaan yang kemudian tidak mampu melanjutkan produksinya karena bahan bakunya nggak ada, karena produknya di reject dan yang lain karena pasarnya nggak ada, maka ini. Nah, makanya kami dari Pengawas Ketenagakerjaan itu kalau turun itu bukan hanya melakukan pengawasan norma kerja saja, misalnya hubungan kerjanya seperti apa, peralatannya di sana, keselamatannya seperti apa, tetapi yang terakhir kita lihat kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Kami ingin bahwa ini dipatuhi karena kalau sudah ada resiko seperti sekarang ini, nggak ada kata lain, gitu. Kalau tidak mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, waduh bisa parah itu. Nanti besarannya tanyalah Pak Dodo berapa average yang dikeluarkan untuk setiap orang kan tergantung. Misalnya nanti bisa dihitung upahnya sekian, preminya sekian, dapat sekian, Pak Dodo yang tahu. Prinsip kita mendorong betul pengusaha untuk memberikan jaminan itu. Artinya begitu terjadi PHK itu kemudian bisa diklaimkan begitu Pak Dodo? Iya, 1 bulan setelah di PHK bisa klaim tabungannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke, nanti saya akan tanya breakdown-nya dari total yang 686 miliar dari 71 ribu itu berapa banyak yang PHK, berapa banyak yang dari kematian begitu ya. Saya ke Pak Denny dulu. Pak Denny, kalau dari sisi anggota Dewan Komisi E khususnya, bagaimana kemudian menanggapi terkait dengan fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja yang mungkin selama ini sedikit dalam tanda kutip diabaikan oleh perusahaan? Ya, terima kasih. Jadi memang BPJS Ketenagakerjaan ini kan kurang terlihat. Yang ramai di masyarakat, yang ramai di media di mana-mana BPJS Kesehatannya. Padahal ini tidak kemudian hal yang berbeda. Ini sangat penting. Dan hari ini di tengah pandemi COVID-19 ini fungsinya malah luar biasa. Karena apa? Dengan perkembangan ekonomi yang seperti sekarang, PHK di mana-mana. Nah, ini kalau kemudian perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya, ini harus segera ditindak. Kami akan melakukan pengawasan itu dan kami juga akan menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, di sini Pak Him sebagai Kadisnakernya harus benar-benar melakukan cek mana-mana perusahaan yang masih dalam tanda kutip yang nakal tidak kemudian mendaftarkan. Dan sebenarnya kalau kita hitung secara angka, iurannya sangat murah. Jauh lebih murah daripada BPJS Kesehatan. Tapi manfaat yang didapatkan luar biasa. Tidak hanya terkait dengan kesehatan pekerja, tapi juga PHK dan lain-lainnya. Ini sangat menguntungkan masyarakat atau pekerja sebenarnya. Tidak kemudian menguntungkan BPJS, sekali menguntungkan lah, tapi kemudian manfaat terbesar adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oke, ada sanksi? Bukan hanya PHK, kecelakaan Pak. Betul. Kecelakaan juga. Nanti Pak Dodo cerita deh yang kecelakaan seperti apa jaminannya. Itu luar biasa. Jadi begitu kecelakaan pesertaan, begitu diklaimkan ke Pak Dodo, itu dimasukkan nama saya diurus, kemudian dilakukan pembayaran semua urusannya BPJS. Tapi Pak Him, ada sanksi nggak yang selama ini sudah diterapkan oleh Disnakertrans ketika ada perusahaan yang tidak membayarkan BPJS Ketenagakerjaan dari pekerjanya? Jadi gini, BPJS sanksinya kita kerjasama dengan kejaksaan. Oh, oke. Karena kemudian diperiksa dia sebagai pelanggaran kewajiban perusahaan. Yang dalam hal ini sebenarnya bisa unsur pidana masuknya. Berproses bersama. Jadi kami ini 3 serangkai. Saya, kemudian BPJS Ketenagakerjaan dan kejaksaan sebagai wakil pemerintah. Karena BPJS Ketenagakerjaan ini kewajiban, Pak. Sehingga kalau tidak maka berproses ke sana. Satu. Kedua, kalau mereka tidak membayar, kita membuat sanksi mengirim ke kantor dinas perizinan provinsi untuk surat-surat layanan kegiatan mengenai perizinan usaha ini di stop di sana. Oh, sampai sedemikian ya sanksinya ya, karena memang begitu pentingnya BPJS Ketenagakerjaan yang harus didaftarkan untuk para pekerja. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kami juga akan terhubung di line Zoom bersama dengan teman-teman dari Apindo. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.
Ya, pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami di dialog khusus lawan COVID-19 dan malam hari ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur. Saya mencoba menyapa ada Ketua PCA Pindo Kabupaten Gresik Asosiasi Pengusaha, Pak Tri Andi Suprihartono. Selamat malam, Pak Andi. Pak Andi, tadi sudah sempat terhubung dan bisa tersambung dengan kami. Oh, oke. Pak Andi, apa kabar Pak malam hari ini? Selamat malam, Mbak. Dalam kapasitas ini saya sebagai Wakil Ketua Bidang Investasi dan Pengembangan Usaha DPP Apindo Jawa Timur. Oh, oke. Selamat malam semuanya Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Pak Andi, tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Dodo, Pak Ahim dan juga Pak Denny di sini. Kalau dari sisi pengusaha, Pak Andi melihatnya bagaimana nih? Masih banyakkah anggota-anggota yang belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerjanya atau untuk yang Apindo Jawa Timur sudah clear semua? Kalau secara normatif untuk BPJS, keikutsertaan BPJS, saya mengatakan 85% perusahaan di Gresik khususnya ya, atau kalau di Jawa Timur kurang lebih sama 85%. Mereka mengikuti BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan. Namun demikian dari semua anggota kami, kalau di Apindo, saya pastikan 95% sampai 98% telah mengikuti normatif itu, terutama dalam BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Oke, berarti 85, sementara yang sisanya apa ini? Faktor yang kemudian membuat ini tidak bisa mencapai katakanlah angka 100% begitu? Tidak begitu ya. Jadi perusahaan itu kita bagi beberapa, ada yang formal sama informal. Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah formal dan mereka cukup patut dan patuh kepada aturan, saya yakin sebagian besar perusahaan yang saya sampaikan tadi bahwa 85% perusahaan sudah mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosialnya maksudnya. Artinya tidak cukup signifikan lah bahwa 85% itu yang formal. Bagaimana dengan informal? Kita tidak bisa memantau yang informal, tetapi saya bisa memastikan bahwa kalau anggota kami di Apindo 95% kurang lebih ya sudah pasti mereka patuh dan patut untuk mengikut sertakan ke dalam jaminan sosial, karena memang itu mandatori dan itu menjadi sebuah hal yang normatif yang harus kami lakukan. Menjadi kewajiban. Baik. Pak Andi, sebentar saya ke Pak Dodo. Pak Dodo, tadi boleh breakdown lagi dari pencairan yang dilakukan selama masa pandemi ini, berapa yang kemudian cair karena PHK, berapa yang kemudian karena kematian di sini? Untuk yang kecelakaan kerja dan kematian itu totalnya 86 miliar. Sedangkan untuk yang jaminan hari tua dan jaminan pensiun 600 miliar. Jumlah santunan yang kita bayarkan. Untuk yang kecelakaan dan juga kematian itu apakah kemudian harus terkait dengan COVID begitu atau gimana ya? Karena memang ini kan dalam musim pandemi COVID. Ini gimana? Apakah, karena kan tentu saja ketika mereka ini tidak sedang bekerja, tapi mungkin karena terdampak COVID atau gimana ya Pak ya? Jadi peserta kita yang meninggal dunia karena COVID tetap berhak mendapatkan santunan kematian. Itu besarnya setiap orang mendapatkan santunan kematian 42 juta rupiah. Setiap orang ya? Iya. Baik. Pak Him, tadi sempat disampaikan masalah formal dan kemudian informal. Dan itu tidak kemudian bisa dipantau secara pasti untuk yang informal. Ini gimana Pak Him? Jadi gini Mbak Agnes, jadi ini PR, sebenarnya saya dengan Pak Dodo sudah sempat punya program ya Pak Dodo ya, bulan Maret ya waktu itu, untuk menyentuh yang informal bersama Dinas Koperasi. Ini matur beliau, Pak Mas Denny nanti, Pak Denny nanti biar kami perlu didorong Bapak di situ kawan-kawan yang Disperindak yang kecil-kecil, kemudian koperasi yang kecil itu paling banyak. Jadi kami sudah sempat punya program ya yang informal. Memang kami di Disnaker kesulitan Mbak Agnes kalau yang informalnya karena tidak terikot di kita. Di namanya Siwalan sistem informasi pendaftaran itu online perusahaan itu nggak terikot kalau yang itu. Jadi
yang terikut kita adalah yang formal gitu, dan kita mengawasi juga secara formal mereka. Jadi gini, mereka yang kita awasi dan terdaftar namanya PT-nya jelas, meskipun misalnya ini tenaga kerjanya hanya 20 Mbak Agnes, itu kalau dia bentuk perusahaannya formal itu bisa kita awasi gitu. Nah, tapi kalau yang informal yang informal kita sulit karena kita nggak bisa turun ke situ. Tapi sebentar, sebagai pemahaman juga kepada masyarakat, kalau kita melihat BPJS Kesehatan menjadi satu kewajiban, sebenarnya ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, apakah juga menjadi kewajiban? Karena ternyata BPJS Ketenagakerjaan ada yang sifatnya mandiri, begitu ya, Pak Dodo ya? Sebenarnya wajib atau tidak sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan, atau hanya wajib bagi pekerja saja, atau semua orang juga diwajibkan punya BPJS Ketenagakerjaan? Semua orang yang bekerja itu wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang bekerja di sini minimal 6 bulan juga wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Kalau toh mandiri sifatnya seperti apa? Apakah perusahaan tidak menanggung atau gimana ya, Pak ya? Mandiri itu kan banyak Mbak, pekerja misalnya ya, maaf dia pedagang ya, pedagang pasar gitu. Itu berarti yang tadi masuk dalam sektor informal ya, berarti makanya, ya? itu nanti sama beliau lah nanti. Oke, Pak Denny. Beliau sekarang punya gambaran, tertarik beliau. Tadi disampaikan, jadi bahwa memang yang formal saja belum 100%. Nah, ini nyisirnya sebenarnya lebih mudah kalau yang formal ya, karena ada resmi, datanya ada, ini tinggal kita melakukan penyisiran dan mungkin pelaporan. Jadi pekerja-pekerja formal yang memang belum terdaftar atau tidak didaftarkan oleh perusahaannya ini bisa segera memberikan informasi ke kita di DPRD Provinsi Jawa Timur, kami pasti akan mengadvokasi mereka. Nah, yang informal ini terus terang kesulitan juga. Ini juga perlu peran serta juga bagi pekerja-pekerja informal, baik yang koperasi, mungkin pekerja yang di personal di pasar, pedagang, kemudian mungkin pegawai restoran atau apa ini, warung kopi. Nah, itu ruangnya adalah di mandiri tadi. Nah, ini kan bisa dibantu oleh mungkin pemilik usahanya untuk membantu mendaftarkan pekerjanya. Karena untuk menyisir pekerja informal ini ya kita perlu kerja bareng. Tidak bisa kemudian hanya di Snaker atau BPJS saja, DPR provinsi tidak bisa, harus kerja bareng ini karena itu tadi datanya mohon maaf sulit sekali memang, harus ada input dari para pekerja itu sendiri. Termasuk dari sisi penyiarnya sendiri juga belum terdaftar sebagai nanti kita cek datanya. Sebentar sebelum jeda saya ke Pak Andi dulu. Pak Andi mungkin ada usulan terkait dengan khususnya yang sektor informal, karena lagi-lagi kalau yang formal kan tinggal langsung kita sisir datanya begitu ya. Tapi kalau yang informal Pak Andi mungkin ada saran khususnya yang sudah diterapkan dengan anggota-anggota dari Apindo Jatim? Ya, kalau kami dari sisi pengusaha, tentu yang kepedulian kami yang utama adalah bagaimana mengembangkan usaha dan membuat usaha itu sustainable. Jadi terus berlanjut. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kami sangat-sangat suffering lah beberapa industri. Saya bisa mengatakan mungkin yang tidak suffering hanya 15%. Jadi 85% suffering. Dengan kenaikan BPJS Kesehatan, iuran BPJS Kesehatan, tentu ini semakin menambah kita. Di satu sisi kita harus menekan cost, tapi di satu sisi kita harus comply terhadap beberapa peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya pikir saya bisa mengusulkan lah ya kepada pemerintah, terutama dalam konteks ini kepada BPJS Kesehatan, Badan Ketenagakerjaan. Kalau dari sisi perbankan kami mendapatkan relaksasi, barangkali kami juga perlu mendapatkan relaksasi juga dari BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Karena kondisi seperti ini, contoh Pak Hikmawan dan jajarannya di Dinas Tenaga Kerja dan para gubernur dan para bupati, kepala daerah meminta kepada pengusaha untuk melakukan rapid test sebagai sebuah mandatori. Ini kan kalau karyawan saya 1, 2 nggak apa-apa. Kalau karyawan saya 500 sekali swab test, nanti 14 hari lakukan swab test lagi, kalau reaktif baru kita lakukan swab test tadi lagi, yang rapid ya. Berarti ada 2-3 kali. Gitu. Kalau biayanya 1 juta kalikan 500, itu lumayan juga. Gitu. Ini kan kontradiksi dengan apa yang sudah didorong. Sementara kita ini kondisi seperti ini
nggak mungkin kita mendapatkan revenue beberapa industri, kecuali beberapa industri yang bergerak di bidang personal care gitu ya, seperti di bidang kesehatan, obat-obatan, mungkin sahamnya bisa naik. Tapi kalau sektor-sektor seperti konstruksi, kemudian properti, kemudian manufacturing, dan beberapa industri-industri rumahan dan industri-industri padat karya, ini saya tidak bisa berharap banyak gitu untuk membantu pemerintah sepenuhnya comply gitu. 100% Pak, kami 500 orang kami lakukan rapid test gitu. Tetapi yang the most vulnerable people gitu, orang yang betul-betul rentan gitu. Yang rentan apa? Mungkin yang sering bepergian, kemudian yang mereka berinteraksi dengan luar gitu, dengan masyarakat luar lebih banyak. Baik, Pak Andi, kita dapat poinnya. Nanti kita juga, karena dari bagaimana ketaatan untuk bisa membayar BPJS Ketenagakerjaan itu juga menjadi salah satu budaya kerja yang sehat dan aman untuk new normal. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami di line telepon. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami untuk dialog khusus yang dipersembahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur, dan seperti topik new normal membangun budaya kerja yang sehat dan aman di lingkungan kerja. Kalau tadi di segmen awal kita bahas betapa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan yang sangat bermanfaat ketika ada momen atau musim pandemi seperti ini. Tentunya itu adalah salah satu etos kerja yang harus ditaati oleh perusahaan. Nah, Pak Dodo, kalau dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri, gimana mendefinisikan new normal? Mungkin untuk perusahaan, untuk pekerjanya, monggo Pak Dodo. Ya, kami mendefinisikan new normal sebagai tatanan baru di dalam kami bekerja. Kami juga menerapkan dari sisi internal, seperti karyawan apabila akan berangkat bekerja harus ngecek kesehatannya di aplikasi kami. Apabila kurang sehat, maka akan kita minta yang bersangkutan untuk bekerja di rumah, work from home, absen dari rumah. Dan nanti di akhir hari akan melaporkan apa yang dikerjakan di rumah. Untuk karyawan yang sehat, protokolnya adalah yang bersangkutan harus menggunakan masker selama dalam perjalanan maupun selama bekerja. Pada saat memasuki gedung, yang bersangkutan harus dicek suhunya, harus cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian pada saat bekerja, yang bersangkutan juga, apalagi yang di front line ya, front line officer harus menggunakan APD, menggunakan face sleeve, menggunakan masker. Tapi di BPJS Ketenagakerjaan sendiri sudah masuk juga secara istilahnya offline begitu atau online semua atau gimana Pak? Nanti dijawab sebentar karena saya ada penelpon. Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan Bapak siapa di mana? Saya Aris Bu, dari Madiun. Pak Aris dari Madiun ya, monggo Pak. Iya. Ini saya mau tanya soal ini peraturan terkait. Saya kan pernah bekerja sebagai freelance di sebuah perusahaan. Di situ saya tidak mendapat BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Katanya disuruh ikut mandiri. Nah, kalau begitu gimana ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Arif di Madiun. Terima kasih. Pak Dodo, monggo langsung menjawab sekaligus juga menjawab yang tadi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Arif. Jadi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu adalah wajib bagi seluruh pekerja. Dan itu menjadi kewajiban pengusaha. Kecuali pekerja tersebut bekerja mandiri, bisa mendaftarkan secara mandiri. Tapi yang bekerja memiliki perusahaan, bekerja pada salah satu perusahaan, itu kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik, sudah terjawab Pak Arif ya di Madiun. Kalau BPJS Ketenagakerjaan sendiri untuk new normal masih masuk semua atau sistemnya separuh kerja, separuh work from home atau gimana? Atau Saat online ini, untuk layanan-layanannya? Kami full work at office, kecuali karyawan kami yang hamil dan menyusui, kita persilakan untuk bekerja dari rumah.
Oke, baik. Saya ke Pak Andi di line Zoom. Pak Andi dari Apindo Jatim masih terhubung di kami. Siap. Oke, Pak Andi, kalau dari pengusaha, new normalnya gimana nih untuk membangun budaya kerja yang sehat dan aman di lingkungan kerja? Tentunya selain pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan tadi sudah wajib. Ya, berdasarkan pengamatan dan beberapa diskusi kami di beberapa kali pertemuan bahwa 35% perusahaan anggota kami sudah siap. Artinya mereka sudah terbiasa dengan beberapa kesehatan dan keselamatan kerja, karena itu bagian dari normatif yang kami lakukan. Namun beberapa industri yang memang memerlukan ekstra penambahan ketentuan dan protokol kesehatan itu tentu ini yang terus kami dorong. Penetapan new normal ini sebenarnya bukan hal yang baru, boleh kami katakan. Di beberapa tahun yang lalu kami sudah berusaha, kita ini memasuki pada era yang disruption, ya. Era di mana kita tidak pasti, tidak ada kepastian. Begitu mendapatkan pandemik ini, double gitu. Ya. Jadi beberapa perusahaan sudah menyiapkan, ya, sudah menyiapkan, tapi tidak banyak, hanya 30-35% yang mereka siap. Dan itu pun yang padat modal, dan sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah go public. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang berdasar kekeluargaan, kemudian perusahaan-perusahaan menengah yang karyawannya 50-100, ini tentu sebuah catatan tersendiri, dan mereka beberapa industri dan beberapa sektor itu betul-betul berusaha keras gitu. Belum selesai ini, sudah ditandatangani lagi ketentuan Presiden tentang tapera, misalnya, tambahan lagi itu biaya. Pak Andi, Jadi, sebentar, saya hold dulu sebentar, maaf Ya, saya potong karena saya ada ya. penelpon. Sebentar, saya nanti akan lanjut lagi ke Pak Andi. Saya sapa dulu penelpon. Selamat malam. Selamat malam. Boleh dibantu televisinya mungkin dikecilkan dulu supaya tidak feedback. Ya, Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? ya sudah. J, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Dewanto dari Madiun. Monggo Pak Dewanto. Ya, terkait COVID-19, ya, Ya, silakan Pak. ya. Apakah mungkin tadi kalau melihat penjelasan dari Bapak Kepala Dinas, nah itu semua karyawan harus diikutkan ke BPJS. Kemudian? Nah, itu saya mengalami sendiri, ada sebagian rekan-rekan saya yang tidak diikutkan BPJS. Oke. Pertanyaannya Pak, karena mungkin agak delay ini ternyata teleponnya. Ya. Secara singkat, pertanyaannya Pak? Ya, pertanyaannya mungkin untuk meng-cross-check sampai di mana semua karyawan itu sudah diikutkan ke Disnaker. Oke, baik. Meng-cross-check ya Pak ya. Saya kunci di situ. Terima kasih Pak Dewanto di Madiun. Ya, sebelum saya kembali ke Pak Andi, ke Pak Him juga. Ada penelpon lagi? Selamat malam. Putus. Baik. Saya sebentar ke Pak Denny dulu nih dari anggota Dewan. Ya. Kalau dari Pak Denny sebagai wakil rakyat ini membayangkan budaya kerja yang baru itu gimana sih seharusnya di tengah situasi yang mungkin saat ini kita belum dapat kepastian akan kelarnya pandemi ini? Ya, memang mau nggak mau, siap nggak siap, ya protokol kesehatan itu menjadi mutlak harus dilakukan, dan ini menjadi kontrol kita bersama, baik perusahaan mengawasi pekerjanya dan menjaga untuk selalu memakai masker, menjaga kebersihan, cuci tangan dan atau pakai hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, kemudian memperkuat imun tubuh masing-masing pekerjanya. Nah, di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga harus melakukan kontrol itu, mana-mana perusahaan yang
mengabaikan protokol kesehatan ini. Nah, ini menjadi kontrol bersama. Nah, sisi lain yang harus kita antisipasi adalah ketika di suatu perusahaan, ketika di suatu pabrik atau di kantor protokol kesehatan berjalan, tapi bagaimana kemudian perusahaan bisa memberikan penyadaran kepada pekerjanya ketika pulang beraktivitas di luar kantor atau di luar perusahaan. Ini menjadi permasalahan karena beberapa kasus yang muncul tidak kemudian positif COVID itu di dalam perusahaan, tapi di luar ketika masuk ke perusahaan ini menjadi tersebar. Nah, antisipasi itu juga harus dikuatkan oleh perusahaan untuk bisa memberikan pengertian kepada pekerjaannya. Nah, pemerintah provinsi di sini ada menuju new normal ini, kalau kita ingat bahwa anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanganan COVID adalah 2.384 miliar. Di situ terbagi dengan 4 item. Ada 2 item yang ini berhubungan dengan new normal, terkait dengan jaring pengaman sosial. Nah, jaring pengaman sosial ini sebesar 995 miliar, ini tidak hanya untuk bantuan kepada masyarakat terdampak, tapi juga untuk penguatan ekonomi. Misal, untuk kedepannya ya? Untuk kedepannya. Dan baik. yang berikutnya, ada anggaran sebesar 454 miliar untuk pemulihan ekonomi. Nah, ini yang harus didudukkan bersama. Anggaran ini untuk apa? Apa yang bisa dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan, dengan usaha-usaha kecil menengah, apa yang bisa kemudian untuk membantu menghadapi new normal yang memang kita tidak akan pernah tahu kapan pandemi ini berakhir. Oke, baik. Terkait dengan kesiapan, nanti saya ke Pak Him karena sepertinya ada banyak PR yang harus dijawab oleh Pak Him. Saya ke penelpon dulu, saya tampung. Selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, dengan siapa? Dengan Wijanarko, Pak. Bu, di Jombang. Di Jombang, Pak Wijanarko ya? Ya. Monggo, silakan Pak. Ini saya hanya mau sekedar usulan ke pihak BPJS. Monggo. Ya, masalah kalau yang dulu-dulu kan istilahnya ada pengambilan dana 10%. Nah, yang bisa diambil secara tunai. Nah, sama 30% untuk renovasi rumah. BPJS tenaga kerjaan, Pak ya. Nah, yang ingin saya usulkan adalah apakah bisa dalam kondisi pandemi ini pengambilan dana yang cash itu dinaikkan menjadi 30 karena banyak rekan-rekan kerja yang dirumahkan, yang istilahnya penghasilannya juga menurun, jadi bisa buat usaha sampingan, istilahnya seperti itu. Apakah itu memungkinkan? Oke. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Wijanarko. Sebentar pemirsa, saya harus jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Nanti Pak Him dan juga Pak Dodo akan menjawab terkait dengan beberapa pertanyaan dari pemirsa. Tetap bersama dengan kami di Dialog Khusus persembahan dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil, Jawa Timur. Baik, terima kasih pemirsa. Kembali bersama dengan kami untuk dialog khusus persembahan dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim. Pak Andi juga masih berada di line Zoom. Saya ke Pak Himawan dulu. Pak Himawan, monggo Pak. Ini tadi ada beberapa, Pak Dewanto. Monggo silakan Pak Him. Terima kasih pertanyaan Pak Dewanto, Mbak Agnes. Jadi gini, di perusahaan itu sudah pernah kita temukan bahwa kepesertaannya itu belum 100%. Ya, seperti yang disampaikan tadi. Nah, kita analisis kenapa tidak 100%. Oh, kemampuan bayar seperti ini, seperti itu. Kami melakukan pengawasan, akhirnya kita beri, oke, kalau gitu mana yang paling berbahaya gitu. Nah, itu yang didahulukan. Nah, kadang-kadang perusahaan itu salah. Sing dibayari top manajemen dulu, padahal dia tidak berbahaya. Nah, inilah perlunya kami, Mbak Agnes, turun. Nah, Pak Dewanto atau kawan-kawan pekerja di sini, kalau ada perusahaan-perusahaan yang belum mengikut sertakan, langsung aja kontak ke kita. Nah, pengawas kita itu sudah turun juga. Jadi polanya seperti itu. Memang ada. Nah, seringkali gini, ini supaya saya fair saja. Misalnya dia punya 500 pekerja. Kok baru 100 yang ikut, berarti 400 belum. Kita turun, kita analisis. Oh, kalau gitu oke. Yang ini nih, saya minta naik 100% hari itu juga. Jadi kan sudah 200. Nah, memang begitu Mbak Agnes. Jadi apa yang disampaikan Pak Dewanto itu memang realitas di lapangan.
tidak selalu perusahaan itu langsung 100% gitu, tidak memang. Jadi ini berkait dengan kemampuan bayar dan yang lain ini karena pertumbuhan dan usaha. Misalnya saya sebut saja misalnya yang padat karya, alas kaki, garmen, ya, terus rokok. Nah, rokok ini macam-macam, Mbak. Ada yang pekerjanya itu borongan, jadi sebenarnya dia bukan pekerja yang yang tetap gitu, pekerja kalau kamu no work no pay, itu ada yang kayak gitu. Nah, ini mestinya kita sekarang memberi penjelasan gini aja, dibicarakan bersama pekerjanya. Kamu kalau dapat borongan sekian, ini dipotong untuk jamin BPJS. Jadi memang kita harus turun, Mbak Nes. Jadi itu sebenarnya pola-pola lama ya, tapi akan masuk dalam new normal new juga normal. ya, Pak? Kita di new normal ini kita sudah melakukan tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 kemarin kita sudah turun ke lapangan. Memang kami masih menemukan, Bapak anggota Dewan yang terhormat, ada beberapa perusahaan yang belum siap betul gitu. Nah, karena di new normal itu pintu masuk sama pintu keluar dipisahkan. Supaya artinya gini, jangan terjadi penggerombolan. Nanti di tempat kerja social distancingnya bagaimana, itu sudah kita beri petunjuk semua. Mau bekerja di-announce, mau istirahat, mau sholat di-announce lagi. Pokoknya kudu wani ngiling no, Mbak, gitu. Jadi wani ngiling no, jadi kudu wani ngiling. Jadi ini yang kita lakukan. Mau pulang juga di-announce, engko lek nang dalan. Ada protap khusus nggak selain yang barusan tadi Pak Hima sudah, sampaikan? ini sudah kita ya, buatkan surat edaran kemana untuk semua perusahaan itu iya. ya. Dan sudah kita mulai kita awasi 2, 3, 4 kemarin. Kami masih menemukan beberapa. Nah, ketika turun menemukan ya minggu depan kita mau turun lagi. Dan jadi gini cara kita, begitu minggu depan kita turun lagi, dia belum misalnya tempat cucinya belum bagus, kita tungguin hari itu harus datangkan tukang. Jadi bukan mempanismen, memberi hukuman, tidak Pak, tapi kami kepada penerapannya langsung ya. Kan kita juga lebih baik memenuhi itu daripada buat apa kasih sanksi tapi kemudian tidak dibuat begitu, kan menjadi persoalan baru. Kasih sanksi itu adalah old normal yang baru kita tungguin sehari itu terapkan langsung ya. Sebelum Covid rame itu saya kan juga sempat datang perusahaan. Hari itu juga, Pak, saya nggak akan pergi kalau Bapak nggak datangkan tukang hari ini, saya bilang. Baik, itu new normal yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Disnaker Trans Provinsi Jatim. Pak Dodo, monggo silakan untuk menjawab tadi yang persoalan ada usulan, apakah itu mungkin terkait dengan penarikan biayanya? Oh iya. Saat ini peserta bisa mengambil tabungannya itu 10% ya. Dan 30% kalau untuk renovasi rumah. Tadi usulan Pak Wijanarko agar ditingkatkan menjadi 30%. Kami BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara. Tentunya usulan ini akan kami teruskan kepada pemerintah. Dalam hal ini Pak Himawan ya. Menterinya beliau. Monggo nanti setelah acara didiskusikan sendiri gitu ya. Dikuatkan oleh beliau nanti. Monggo silakan rasional Pak usulannya menurut saya rasional. Tapi kan memang harus disampaikan ke pemerintah pusat. Kalau Pak Him tidak dalam kerangka untuk memutuskan itu. Besok kita akan bikin diskusinya sampai tingkat nasional ya. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, Pak Himawan ini kan kabarnya sudah datang ke beberapa perusahaan. Mungkin dari teman-teman Apindo Jawa Timur sudah ada yang dapat tamu agung dari Pak Himawan mungkin. Monggo Pak Andi mungkin boleh bercerita terkait dengan new normal. Ya, secara umum beberapa perusahaan sudah menyampaikan kepada kami bahwa ada kunjungan, ada pengawasan dari pemerintah, dan saya pikir ini sesuatu yang normal, sesuatu yang normatif dan bagus-bagus saja saya rasa. Dan tentu saya menghimbau di kedepannya lebih intensif lagi, lebih komprehensif lagi untuk bersama-sama. Ketika kita mengetahui beberapa hal seperti ini di perusahaan, saya pikir bukan dari sisi kesehatan saja yang perlu kita lihat gitu. Yang nampak itu kan hanya itu. Bagaimana dengan yang tidak nampak? Yang tidak nampak ini kan banyak banget. Saya masih menemukan perusahaan-perusahaan anggota kami, yang betul-betul perusahaan TBK sudah perusahaan besar, karyawannya sudah di atas 200-300 orang. Tetapi pun ada beberapa norma yang
yang masih ketika kami melakukan audit ketenagakerjaan gitu, audit human resources manajemennya, masih kami menemukan beberapa yang harus diperbaiki. Continuous improvement ini terus kami lakukan karena mau tidak mau kita musuh kita ini kan sebenarnya bukan yang di dalam negeri saat ini. Musuh kita sudah masuk ke Indonesia. Kemudian musuh kita di dalam diri kita sendiri. Itu sudah jelas. Kita lihat kita kan baru protes ketika ada tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Padahal itu konsensus itu terbangun 15-20 tahun yang lalu. Ini kan kita kalau sebegini kenapa kok jadi heboh sekarang? New normal is a way of life gitu, of doing business. Melakukan bisnis yang normal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang baik. Saya rasa beberapa perusahaan di anggota kami yang ekspor itu sudah kami melakukan. Bagaimana ketatnya kami harus ekspor ke Australia, ke Amerika, ke Jerman, ke Jepang. Ini memerlukan effort tersendiri. Sertifikasi itu nggak cukup satu, terutama di sektor makanan minuman. Itu luar biasa. Kita bisa menembus market Amerika saja, sektor makanan minuman. Kalau di Jawa Timur bisa dihitung dengan jari, mungkin 10 jari ini tidak bisa ini, masih kurang gitu ya. Artinya ini yang harus kita dorong betul. Bahwa standar new normal is a norm gitu. Itulah yang harus kita lakukan gitu, saat ini. Baik. No choice. No choice. Dan tentu saja mengubah mindset tidak semudah itu, karena bicara membangun budaya pastinya tentang mengubah mindset baik dari pengusaha, pekerja dan juga masyarakat. Sangat sepakat. Baik, Pak Andi, kita akan jeda dulu sebentar, satu segmen terakhir nanti monggo saling memberikan konklusi bagaimana kemudian kita bisa menerapkan new normal, membangun budaya kerja nanti yang sehat di lingkungan kerja. Kami kembali saat lagi pemirsa. Baik pemirsa, masih dalam dialog khusus persembahan dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim, New Normal membangun budaya kerja yang sehat dan aman di lingkungan kerja. 8 menit sisa waktu saya ke Pak Andi dulu dari sisi pengusaha, dari sisi pelaku usaha. Bagaimana kemudian bisa benar-benar menerapkan dan menyuarakan budaya kerja kepada pengusaha yang lain, anggota-anggota APindo dan juga pekerja, karena ini tentang mindset yang ya notabene selama ini aja agak-agak susah, apalagi ini adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan kita berubah secara total. Pak Andi, monggo secara singkat. Terima kasih. Yang sering dilupakan bahwa pengusaha dan para pimpinan-pimpinan perusahaan itu lupa bahwa yang harus dibangun itu bukan bagaimana membuat profit itu lebih banyak, tetapi bagaimana membangun sebuah budaya, etos kerja yang luar biasa. Karena begitu kita dapat income, semuanya kesehatan itu dampak. Ketika kita menerapkan sebuah budaya yang baik, budaya yang sehat, saya pikir dia pasti menang. Beberapa perusahaan-perusahaan sudah terbukti. Yang kedua adalah menerapkan paradigma mindset dan values yang benar pada pekerja. Ini bukan hanya tugas dari pimpinan perusahaan, tapi sesama pekerja juga. Maka kami juga bekerja sama dengan teman-teman serikat pekerja, bekerja sama dengan teman-teman SDM, para HRD. Pinterno serikat pekerjamu, pinterno pekerjamu. Ojo pelit-pelit terhadap ilmu, berbagi aja, berikan semuanya. Ilmu itu datangnya dari Tuhan. Jangan pelit-pelit, semua dibagi. Itu yang kami dorong. Ketika karyawanmu pinter, saya pastikan budaya perusahaan terbangun dan lebih baik. Saya pikir itu. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Saya ke Pak Denny dari Wakil Rakyat, apa yang bisa disampaikan malam hari ini? Iya, jadi memang menuju new normal ini siap nggak siap, kita harus siap. Jadi tidak kemudian kita kembali seperti yang dulu. Di depan tantangan semakin besar, kita tidak akan pernah tahu kapan pandemi ini berakhir.
kesadaran harus dibangun, kalau tidak bisa mau nggak mau ya harus ada ketegasan, baik dari perusahaan, dari pemerintah, dan dari semua sektor. Supaya apa? Protokol kesehatan ini berjalan dengan baik, dan ini harus benar-benar dilaksanakan. Oke, pastinya juga nanti dari pantauan teman-teman Dewan begitu ya, untuk Betul. mengawal ketegasan dari pemerintah. Pak Him? Ya. Kalau kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa hari ini kita gotong royong. Saya bilang gotong royong. Pekerja gotong royong dengan pengusaha, pengusaha gotong royong dengan pemerintah juga, anggota dewan, BPJS. Kita sama-sama menghadapi new normal bareng. Di rumah pekerja juga disiplin, di perjalanan disiplin, di tempat kerja disiplin. Pengusaha juga begitu, selalu mengingatkan pekerjanya, menyediakan sarana-sarana melindungi pekerja, karena ini akan meningkatkan produktivitas. Coba kalau kemudian di situ ada persoalan COVID, selesai. Produktivitas selalu anjlok. Nah, jadi ini kerjasama. Nah, kami di pemerintah akan selalu memantau. Nanti kita minta dukungan anggota dewan. Jadi kalau Disnaker tidak punya anggaran, ya nanti kita minta lah gitu ya. Karena ini harus betul-betul diawasi. Kalau nggak bisa. Namanya aja merubah mindset, merubah perilaku. Harus ada pengawasan yang ketat. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Him. Pak Dodo dari BPJS Ketenagakerjaan, monggo. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan di era new normal ini siap memberikan pelayanan terbaik kepada peserta, karena kami tahu di Jawa Timur, seperti tadi di awal saya sampaikan, jumlah peserta baru mencapai 14% dari total jumlah tenaga kerja. Tentunya menjadi tanggung jawab kita semua agar seluruh pekerja di Jawa Timur dapat terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya dengan protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin ada istilahnya selain terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, ada yang mungkin disuarakan kepada teman-teman pengusaha pekerja untuk bisa mengurangi resiko penularan. Karena kan sebenarnya kalau tidak cair itu kan sebenarnya artinya mereka sehat-sehat saja, mereka baik-baik saja begitu kan. Harapan dari BPJS Ketenagakerjaan pasti itu. Monggo Pak. Iya, jadi di masa pandemi COVID ini kami juga membantu tenaga kerja kami, peserta BPJS Ketenagakerjaan, membantu dengan memberikan sembako, memberikan multivitamin, memberikan APD. Harapan kami tentunya membantu mereka di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Oke, baik. Pak Dodo, terima kasih. Sukses selalu. Pak Denny, terima kasih. Pak Himawan, terima kasih. Pak Andi, terima kasih di line Zoom yang sudah bergabung bersama dengan kami. Salam untuk teman-teman pengusaha lain di Apindo Jawa Timur. Sehat selalu dan semoga segera pulih dari pandemi COVID ini. Ya pemirsa, membangun budaya kerja yang sehat dan aman di lingkungan kerja, ini bukan hanya bicara tentang sebuah istilah new normal, tapi kita bicara tentang etos kerja dan mindset untuk kita mau melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang lain. Saya Agnes pamit, terima kasih untuk kebersamaannya dalam dialog khusus persembahan dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Timur.